Assalamualaikum Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa. Terima kasih kepada dosen pengampu Ilmu Kealaman Dasar Ibu Mima Nizma SEMM. Kami dari kelompok 11 Ilmu Kealaman Dasar. Nama saya Muhammad Rafli Surijaya dengan nomor NPM 2024 1457 9015. Kami dari kelompok 11 Keilmuan Dasar dengan nama Pak Rizal Eka Syafarandi dengan nomor NPM 2024 14500 Materi yang kami akan sampaikan yaitu yang pertama konsep unsur-unsur interaksi antar komponen, energi dan materi ekosistem. Yang kedua, berikan contoh dari materi ekosistem tersebut. Mari kita simak materi kami berikut ini. Pengertian ekosistem. Ekosistem melibatkan interaksi antara komponen biotik atau makhluk hidup dan abiotik atau makhluk non-hidup yang menghasilkan aliran energi dan materi. Interaksi ini dapat terjadi antara organisme, populasi, dan komunitas mempengaruhi proses seperti fotosintesis, respirasi, dan penguraian. Serta suatu sistem ekologi yang terbentuk dari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan komponen biotik dengan lingkungan fisik atau tidak hidup komponen abiotik. Di suatu wilayah tertentu dalam ekosistem, unsur-unsur tersebut saling mempengaruhi sehingga membentuk kesatuan yang utuh dan dinamis, memungkinkan terjadi siklus materi dan aliran energi yang mendukung keberlangsungan hidup organisme. Pengertian konsep ekosistem. Ekosistem adalah sistem yang terdiri dari komponen biotik atau yang contohnya itu ada tumbuh-tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Dan abiotik contohnya ada udara, air, tanah, dan sinar matahari yang saling berinteraksi. Sistem ini berfungsi sebagai sistem yang terpadu di mana semua komponen saling bergantung untuk mempengaruhi satu sama lainnya. Interaksi ini menimbulkan timbal balik terjadi antara organisme dan lingkungan fisik yang menghasilkan aliran energi dan siklus materi. Konsep ini menekankan bahwa ekosistem merupakan satu satuan fungsional dasar dalam ekologi yang mencakup interaksi kompleks antar organisme dan lingkungan fisik yang secara bersama-sama menciptakan keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan. Ekosistem bukan hanya sekedar kumpulan makhluk-makhluk hidup dan lingkungan, tetapi merupakan sistem yang saling bergantung dan beradaptasi satu sama lainnya, sehingga perubahan pada salah satu komponen dapat mempengaruhi keseluruhan sistemnya. Singkatnya, ekosistem ini sistem ekologi yang terdiri dari interaksi antara makhluk hidup dan lingkungan fisik membentuk kesatuan yang utuh dan dinamis. Singkatnya itu untuk konsep sistem ekosistem satuan fungsional ekologi yang melibatkan struktur atau keanekaragaman spesies dan berfungsi sebagai siklus materi dan aliran energi yang saling berhubungan dan mempengaruhi dalam suatu wilayah. Ahli seperti Agi Tesli dan Odum juga menegaskan bahwa ekosistem adalah unit ekologi yang memiliki struktur dan fungsi yang kompleks yang saling mempengaruhi dalam siklus materi dan energi. Unsur-unsur ekosistem. Unsur-unsur ekosistem ini terdiri menjadi dua bagian, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik itu terdiri dari beberapa unsur, yaitu produsen, konsumen, dan dekomposer. Produsen yaitu tumbuhan yang melakukan fotosintesis untuk menghasilkan makanannya sendiri. Adapun konsumen yaitu makhluk hidup yang memperoleh makanan dari makhluk hidup lainnya. Dekomposer yaitu organisme yang menguraikan bahan organik mati menjadi senyawa anorganik. Adapun komponen abiotik, udara, air, tanah ini menjadi komponen fisik yang penting untuk kelangsungan hidup organisme. Adapun sinar matahari menjadi sumber energi utama bagi ekosistem. Dan yang ketiga, nutrien yaitu unsur kimia yang diperlukan
oleh tumbuhan dan hewan untuk pertumbuhan dan perkembangan. Interaksi antar komponen ekosistem adalah hubungan yang terjadi antara berbagai organisme atau komponen biotik dan faktor lingkungan komponen abiotik dalam satu ekosistem yang memengaruhi keseimbangan dan keberlanjutan ekosistem tersebut. Jenis-jenisnya interaksi antar komponen ekosistem yaitu interaksi antar komponen biotik dengan biotik. Yang pertama ada predisi, yaitu satu organisme memangsa organisme lain, misalnya singa memangsa zebra. Simbiosis, hubungan saling menguntungkan atau mutualisme yang menguntungkan satu pihak tanpa merugikan yang lain, atau komensalisme, atau menguntungkan satu pihak dan merugikan yang lain, atau parasitisme. Contohnya, mutualisme adalah bakteri usus dengan manusia. Komensalisme contohnya ikan remora dengan hiu, dan parasitisme yaitu kutu dengan hewan inangnya. Kedua ada kompetisi. Kompetisi adalah persaingan antara organisme untuk sumber daya terbatas seperti makanan dan ruang hidup. Contohnya persaingan antara dua spesies burung atau singa dan citah untuk pemangsa. Herbivori adalah hubungan antara hewan pemakan tumbuhan dengan tumbuhan sebagai makanannya. Yang kedua itu ada interaksi komponen biotik dengan abiotik. Pertama ada hubungan organisme dalam lingkungan seperti tanah, air, suhu, dan cahaya yang mempengaruhi proses seperti fotosintesis, aliran energi, dan daur geokimia. Contohnya itu ada tumbuh-tumbuhan menggunakan cahaya matahari dan karbon dioksida untuk fotosintesis, dan tanah serta iklim mengaruhi jenis tanaman yang tumbuh. Interaksi ini dapat membentuk jaringan kompleks yang menjaga keseimbangan ekosistem. Jika interaksi ini terganggu, ekosistem bisa merusak atau komponen lainnya biotik akan musnah. Aliran energi dan materi. Nah, siklus materi ini maksudnya adalah perpindahan materi unsur kimia seperti karbon, nitrogen, dan oksigen berpindah antar komponen biotik dan abiotik dalam siklus yang terus-menerus. Contoh siklus ini yaitu siklus air, siklus karbon, siklus nitrogen. Aliran energi dimulai dari produsen tumbuhan menghasilkan energi kimia melalui fotosintesis. Melalui rantai makanan, yaitu energi berpindah dari satu tingkat trofik ke tingkat trofik berikutnya melalui rantai makanan. Penggunaan energi ini digunakan oleh setiap organisme untuk aktivitas hidupnya. Adapun dekomposisi, yaitu dekomposer penguraian, memproses bahan organik mati dan mengembalikan energi menjadi ke lingkungan. Itu contohnya lagi ada ekosistem sawah. Itu sinar matahari digunakan oleh padi sebagai produsen untuk berfotosintesis. Kemudian padi dimakan tikus sebagai konsumen primer, dan tikus dimakan ular sebagai konsumen sekunder, dan seterusnya. Yang kedua ada ekosistem hutan. Itu pohon sebagai produsen menyerap karbon dioksida dan melepaskan oksigen. Kemudian hewan herbivora memakan tumbuhan dan hewan karnivora memakan herbivora. Yang terakhir itu ada fitoplankton sebagai produsennya. Melakukan fotosintesis, kemudian zooplankton memakannya, dan ikan-ikan kecil memakan zooplankton, dan ikan-ikan besar memakan ikan kecil. Selanjutnya, pengertian studi kasus. Studi kasus atau contoh hasil penelitian ekosistem seringkali menunjukkan bagaimana interaksi antar komponen hidup dan tidak hidup dalam suatu wilayah mempengaruhi keanekaragaman hayati dan keseimbangan ekosistem. Studi kasus ini adalah metode penelitian yang sering digunakan untuk memahami suatu fenomena secara mendalam dalam konteks kehidupan nyata
Dalam studi kasus ini, peneliti mengeksplorasi suatu objek atau peristiwa tertentu secara menyeluruh, biasanya melalui observasi, wawancara, dokumentasi, atau kombinasi dari berbagai sumber data. Tujuan utama studi kasus ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap subjek yang ditelitinya. Contoh-contoh studi kasus. Dampak aktivitas nelayan pada terumbu karang. Penelitian ini di perairan Tanah Beru menunjukkan bahwa aktivitas nelayan seperti penggunaan bom ikan dapat merusak terumbu karang dan mengurangi keanekaragaman hayati. Nah, penggunaan ini tidak hanya bom saja, termasuk pukat harimau, pemakaian sianida yang berlebihan. Rusaknya struktur fisik terumbu karang menurunkannya populasi ikan karena habitatnya yang hancur. Nah, untuk proses pemulihan terumbu karang ini sangat memakan waktu yang cukup lama, bahkan hingga puluhan tahun. Yang kedua, keanekaragaman mamalia kecil di agroforestry. Penelitian di Desa Maja, Kabupaten Pesawaran, menemukan bahwa keanekaragaman mamalia kecil di agroforestry, baik agri-silvicultur maupun silvopastoral, tergolong rendah. Nah, yang ketiga, studi ekosistem sawah. Penelitian di Karya Jaya, Kertapati, Kota Palembang mengungkapkan adanya 22 jenis tumbuhan dan serangga yang hidup di ekosistem sawah ini. Sawah mendukung berbagai organisme seperti katak, capung, dan burung pemakan hama. Penggunaan pestisida berlebih mengganggu keseimbangan ekologis. Nah, yang keempat, studi kasus mangrove. Penelitian di Pulau Telaga 7, Bangka Tengah menunjukkan dominasi jenis mangrove, Rhizopora apiculata, akibat kondisi lingkungannya yang sesuai dengan daerahnya, yaitu tergenang air dan berlumpur, dan juga rendahnya keanekaragaman hayati akibat kondisi ekstrim yang terjadi. Yang kelima, studi ekosistem rawa. Nah, penelitian ini berada di daerah Rawalepak, Desa Kelahin, menunjukkan bahwa rawa tersebut merupakan ekosistem perairan yang memiliki komponen abiotik dan biotik yang saling berinteraksi. Nah, penelitian ini berada di Rawa Gabut, Sumatera. Nah, penelitian terhadap flora dan fauna khas rawa. Rawa menyimpan karbon dalam jumlah besar, pentingnya untuk mitigasi perubahan iklim. Perusakan rawa untuk perkebunan sawit menimbulkan kebakaran dan hilangnya habitat rawa. Yang keenam, keseimbangan ekosistem Pantai Palu Kuning. Studi di Pantai Palu Kuning, Muncar Banyuwangi menunjukkan pentingnya menjaga keseimbangan antara pemanfaatan ekonomi oleh masyarakat pesisir seperti penangkapan ikan dan budidaya udang dengan pelestarian lingkungan. 7. Konektivitas mangrove dan terumbu karang. Penelitian di Pulau Mentawai menunjukkan adanya hubungan antara luas ekosistem terumbu karang dan kelimpahan ikan signadi, di mana hubungan tersebut memiliki signifikan pada radius 1000 meter. Nah, ini di daerah kawasan pesisir Nusa Tenggara. Studi kasus dan hasil penelitian ekosistem memberikan wawasan tentang bagaimana interaksi antara komponen biotik dan abiotik serta aktivitas manusia dapat mempengaruhi keseimbangan dan keanekaragaman hayati dalam suatu ekosistem. Studi-studi ini penting untuk mendukung pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan yang berkelanjutan. Secara umum menunjukkan bahwa ekosistem merupakan sistem yang kompleks dan saling bergantung antara makhluk hidup atau komponen biotik dan lingkungan fisik atau abiotik. Itu menunjukkan kerusakan ekosistem akibat sampah plastik dan pencemaran limbah rumah tangga yang mempengaruhi kualitas pesisir pantai, serta kesadaran masyarakat yang masih rendah dalam menjaga lingkungan. Oke, sekian dari kelompok kami.
Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.